Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Januari Putri, kelas 11 AKL 2. Di sini saya sebagai host webinar pada acara PLS tahun 2021-2022 OSIS SMK Singaparna. Tujuan dari pemaparan kali ini yaitu supaya peserta didik dapat mengenal lebih jauh mengenai kurikulum jurusan yang akan dijelaskan oleh Bapak Utep Nugraha Eskom sebagai penyampaian materi kurikulum. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita simak pemaparan dari Bapak Utep Nugraha Eskom. Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi materi MPLS SMK Singaparna tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pengenalan kurikulum di SMK Singaparna tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, pengertian dari kurikulum itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, kurikulum yang digunakan atau diterapkan di SMK Singaparna yaitu kurikulum K13 revisi. Adapun untuk struktur kurikulumnya sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat di layar di sini, struktur kurikulum untuk kompetensi keahlian, teknik dan sepeda motor. Di sini terdapat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan untuk penambahannya bahasa asingnya di sini yaitu bahasa Jerman. Kemudian untuk muatan kewilayahan yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan muatan lokalnya yaitu bahasa Sunda. Kemudian untuk muatan peminatan kejuruan di sini ada 3 kelompok yaitu C1, C2 dan C3. Untuk C1-nya yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Kemudian untuk C2 terdiri dari gambar teknik dan otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian untuk C3 terdiri dari pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis mesin sepeda motor, pemeliharaan kelistrikan mesin sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu struktur kurikulum untuk teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian adik-adik bisa lihat di sini mata pelajaran yang tadi Bapak sampaikan itu bisa dilihat diberikan di kelas berapa. Di sini di kolomnya ada di kelas 10, 11, dan 12. Jadi setiap mata pelajaran yang tadi Bapak sampaikan ada yang diterapkan di kelas 10, ada yang diterapkan di kelas 11, ada yang diterapkan di kelas 12. Dan ada juga mata pelajaran yang diterapkan di semua tingkatan, baik itu kelas 10, 11, dan kelas 12. Kemudian untuk berikutnya, struktur kurikulum teknik komputer dan jaringan. Bisa dilihat di sini, untuk muatan nasional, muatan kewilayahan,
dan C1-nya itu sama seperti kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Yang berbeda di sini C2 dan C3-nya. Untuk C2, mata pelajarannya terdiri dari sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Selanjutnya untuk C3, mata pelajarannya terdiri dari teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu untuk struktur kurikulum teknik komputer dan jaringan. Mata pelajarannya sama, ada yang diberikan di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Adik-adik tinggal melihat di layar saja. Sesuai dengan kolomnya di sini sudah Bapak rincikan. Selanjutnya, struktur kurikulum struktur kurikulum kompetensi keahlian multimedia. Untuk kompetensi keahlian multimedia, muatan nasional, muatan kewilayahan, C1 dan C2 itu sama seperti kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang berbeda di sini hanya di C3-nya saja. Adapun untuk mata pelajaran C3-nya yaitu desain grafis percetakan, desain media interaktif, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengelolaan audio dan video, produk kreatif dan kewirausahaan. Itu yang membedakan antara kompetensi keahlian multimedia dengan teknik komputer dan jaringan. Untuk pelaksanaannya setiap mata pelajaran seperti yang tadi Bapak sampaikan, silakan bisa dilihat apakah itu disampaikan di kelas 10, kelas 11, dan 12. Silakan Untuk kompetensi keahlian multimedia, muatan nasional, muatan kewilayahan, C1 dan C2 itu sama seperti kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, ya. Yang membedakan adalah C3-nya. Adapun untuk mata pelajaran C3 yaitu desain grafis percetakan, desain media interaktif, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Adik-adik bisa dilihat setiap mata pelajaran itu sudah Bapak rinci. Ada yang diberikan di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selanjutnya yaitu kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, muatan nasional dan kewilayahannya sama seperti kompetensi yang lain. Yang membedakan di sini dengan kompetensi TBSM, TKJ, dan multimedia itu ada di C1, C2, dan C3. C1 untuk akuntansi dan keuangan lembaga yaitu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Kemudian untuk C2-nya yaitu etika profesi, aplikasi pengolah angka, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Selanjutnya untuk C3-nya yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian praktikum akuntansi lembaga, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga juga sama seperti kompetensi yang lain, yaitu setiap mata pelajaran itu ada yang diberikan di kelas 10, 11, dan kelas 12. Selanjutnya, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk kompetensi OTKP ini, muatan nasional, muatan kewilayahan, C1 dan C2-nya
itu sama seperti kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang membedakan di sini yaitu C3-nya saja dengan akuntansi. Adapun untuk mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran C3 yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu yang membedakan mata pelajaran yang ada di otomatisasi dan tata kelola perkantoran dengan akuntansi dan keuangan lembaga. Itu 5 kompetensi di SMK Singaparna, dan alhamdulillah semua kompetensi itu mempunyai keunggulan masing-masing. Adik-adik sekalian, itu struktur kurikulum di SMK Singaparna yang terdiri dari 5 kompetensi keahlian, di mana semua kompetensi keahlian tersebut itu semuanya bagus. Tinggal nanti bagaimana adik-adik mempelajari dan mengimplementasikan ilmu yang didapat dari setiap kompetensi keahlian tersebut, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan. Selanjutnya, Bapak di sini akan menyampaikan mengenai KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi nanti di rapot itu ada yang namanya kolom KKM. Ya, kolom KKM. Apa itu KKM? Yaitu kriteria ketuntasan minimal untuk setiap mata pelajaran yang ditentukan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan musyawarah guru mata pelajaran. Jadi tolong nanti adik-adik dalam mencapai nilai itu minimal KKM ya. Kalau bisa jangan minimal nilainya tetapi di atas KKM. Insya Allah dengan sungguh-sungguh itu akan tercapai. Kemudian berikutnya, dalam menerapkan kurikulum di SMK Singaparna tentu ada tantangan. Tantangan tersebut itu dikategorikan menjadi 2, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal tentu erat sekali kaitannya dengan 8 standar pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian. Nah, itu tantangan internal dalam mengimplementasikan kurikulum. Tantangan internal di SMK Singaparna alhamdulillah itu dapat diatasi dengan baik, sehingga bisa dilihat dari segi lulusan SMK Singaparna alhamdulillah mereka dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang bekerja di dunia usaha dan di dunia industri, ada yang juga berwirausaha. Itu alhamdulillah menunjukkan bahwa lulusan SMK Singaparna itu tidak membebani masyarakat. Kemudian selanjutnya, tantangan berikutnya yaitu tantangan eksternal. Dalam mengimplementasikan kurikulum, tantangan eksternal yang dihadapi yaitu berkaitan dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Tetapi tantangan tersebut tentu harus kita hadapi bersama-sama sehingga yang namanya tantangan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Setiap tantangan tidak juga dikatakan sebagai penghalang. Ada juga tantangan yang bisa kita manfaatkan. Contohnya dalam kemajuan teknologi dan informasi. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita hampir 1 tahun lebih melaksanakan pembelajaran dengan media online.
Dengan kemajuan teknologi, alhamdulillah, khususnya di SMK Singaparna dapat melaksanakan pembelajaran online dengan baik, ya. Dan hasilnya juga alhamdulillah bisa dikatakan memuaskan. Itu salah satu tantangan eksternal yang bermanfaat, ya, buat kita. Jadi sekali lagi, tidak semua tantangan itu merupakan masalah. Adik-adik sekalian, kita harus menyadari kita sekarang berada di abad 21, di mana di abad 21 seperti sekarang ini tentu yang dikedepankan yaitu kompetensi. Dan tentu dalam pengembangan kurikulum juga harus disesuaikan sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Adapun kompetensi yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana cara berpikir tingkat tinggi, atau bahasa gaulnya itu high order thinking skill. Nah, itu yang harus betul-betul ditanamkan pada peserta didik di SMK Singaparna, sehingga ketika peserta didik mempunyai tingkat berpikir tingkat tinggi, insya Allah kompetensi yang dipelajari itu tentu akan tidak sulit dilaluinya. Dan tentunya juga ketika peserta didik sudah mempunyai daya pikir tingkat tinggi, insya Allah peserta didik juga tidak akan sulit untuk berkompetensi di dunia kerja. Bahkan insya Allah dapat menciptakan kesempatan kerja untuk rekan-rekan yang lain. Tetapi kita juga jangan melupakan, selain kompetensi, kita juga harus memperhatikan etika ketimuran kita, ya. Kenapa? Karena apalah artinya sebuah kompetensi kalau tidak diikuti dengan etika yang baik. Jadi sekali lagi, kompetensi juga sangat dibutuhkan, etika juga yang paling utama. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan dalam materi pengenalan kurikulum di SMK Singaparna tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan. Tidak lupa juga semoga kita dapat dijauhkan dari yang namanya penyakit yang sekarang sedang mewabah, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan Indonesia cepat bangkit dan kembali menjadi Indonesia yang terus berkibar di dunia internasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.